Shalom, menjuah-juah man baanta kerina. Bahan khotbah ta ibuat ibas kitab, Roma 10 telu, ayat 8 sehku 10:4. Alu tema. Nampati teman alu kekelengen. Kitab Roma 13 adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen. Pengarangnya adalah Rasul Paulus, tetapi dituliskan oleh Tarshish, seorang Kristen yang mendampingi Paulus dalam perjalanan. Dalam kitab Roma 13, Paulus ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya taat kepada pemerintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Paulus menggambarkan bahwa pemerintah telah ditetapkan oleh Allah sebagai pelaksana keadilan dan membatasi kejahatan dengan menghukum pelaku kesalahan serta melindungi yang baik di dalam masyarakat. Selain itu, Paulus juga mengajarkan tentang kasih sebagai kegenapan hukum Taurat. Pesan ini ditujukan kepada jemaat Kristiani di Roma yang hidup dalam ketakutan dan dianiaya oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Tafsir. Ayat ini mengajak kita untuk menjauhi utang yang belum dibayar kepada siapapun. Namun, kita seharusnya tetap berhutang, yakni hutang kasih sayang dan rasa saling mengasihi. Ini mengingatkan kita bahwa cinta adalah hukum yang lebih tinggi daripada peraturan Taurat. Ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tafsir. Ayat ini merangkum beberapa perintah moral dasar. Kita diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan jahat seperti zina, pembunuhan, dan pencurian. Selain itu, perintah penting lainnya adalah untuk tidak merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan semua perintah ini dapat diiktisarkan dalam prinsip, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tafsir. Di sini ditegaskan bahwa kasih sejati tidak akan melakukan tindakan jahat kepada sesama manusia. Ini berarti jika kita hidup dalam kasih, kita secara otomatis memenuhi hukum-hukum moral. Ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Tafsir. Paulus mengingatkan bahwa kita hidup dalam waktu yang krusial. Seperti seseorang yang terbangun dari tidur, kita harus sadar akan pentingnya waktu ini. Kedatangan keselamatan kita semakin dekat, dan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesadaran akan hal tersebut. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tafsir. Paulus menggunakan gambaran malam dan siang untuk menggambarkan kondisi rohania. Kita diingatkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap yang mencerminkan dosa dan mengenakan senjata-senjata terang, yaitu perilaku dan pilihan hidup yang sesuai dengan kebenaran. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tafsir. Paulus menegaskan bagaimana hidup yang diperlukan dalam terang Kristus. Kita harus hidup dengan tertib dan disiplin. Menjauhi perbuatan-perbuatan tidak senonoh seperti mabuk-mabukan dan perbuatan dosa lainnya, serta menghindari konflik dan rasa iri. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sahabatku, pesan Tuhan kepada kita hari ini sangat jelas. Kita dipanggil untuk membantu sesama dengan kasih. Firman-Nya dalam Roma 13 ayat 8-14 mengingatkan kita akan pentingnya cinta dan kasih dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjalankan hukum kasih, yaitu kasih terhadap sesama, seperti yang Tuhan sendiri telah memperlihatkan kepada kita. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-13,
Tuhan berbicara kepada umat-Nya, mengingatkan betapa Dia adalah satu-satunya Allah yang memberi keselamatan dan perlindungan. Kita sebagai umat-Nya dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya, membawa berita baik dan membantu sesama dengan kasih. Yesaya 43 ayat ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 12, prinsip emas dalam berinteraksi dengan sesama adalah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini lebih dikenal sebagai hukum emas atau hukum kasih. Jika kita ingin diperlakukan dengan kasih, maka kita pun harus memberikan kasih kepada orang lain dengan tulus dan tulus hati. Kesimpulan, dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai peluang untuk membantu sesama. Kadang-kadang ini mungkin memerlukan pengorbanan dari pihak kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah sendiri telah memberi contoh pengorbanan yang besar melalui Yesus Kristus. Ketika kita membantu sesama dengan kasih, kita juga memuliakan Tuhan dan menjadi alat bagi kasih-Nya dalam dunia ini. Tekad kita. Mari kita menjalankan panggilan ini dengan tekad dan kerendahan hati. Saat kita memilih untuk membantu sesama dengan kasih, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengikuti teladannya. Marilah kita menjadi saksi kasih Tuhan melalui perbuatan nyata kita dalam melayani dan membantu sesama, sehingga dunia dapat melihat cahaya-Nya yang bersinar melalui kita. Semoga Tuhan memberkati dan memimpin setiap langkah kita dalam melayani dengan kasih. Amin.